recordnya sudah dimulai. Nah, di sini saya cek ada yang masuk tadi barusan. Oke, ini sudah ada yang masuk. Saya lanjutkan lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali. Sebelumnya saya minta maaf karena harusnya malam ini kita offline tetap muka di kelas, tapi saya belum bisa ke kampus. Jadinya saya set untuk online. Mudah-mudahan saya cepat sembuh biar bisa ke kampus untuk tatap muka offline di kampus. Oke, untuk malam Amin, hari, Pak. amin. Oke, untuk malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10. Kita bahas looping statement. Nah, nanti minggu depan baru kita masuk ke database. Ini untuk terakhir sebelum masuk ke dalam database. Oke, untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya, bisa dicek, dibaca, dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, looping statement itu apa sih? Itu berupa bagaimana kita membuat proses perulangan. Jadi, statement itu berupa cara mengcodingnya, itu berupa struktur. Nah, bagaimana kita membuat struktur untuk proses perulangan, yaitu berulang-ulang. Nah, nanti hati-hati ketika kita menggunakan proses perulangan ini, harus diakhiri supaya selesai proses perulangannya. Kalau tidak, maka akan stuck atau ngehang programnya. Oke, nah nantinya bisa kita matikan dengan klik stop di aplikasi debugnya atau nanti bisa lewat task manager and task seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan pelajari ada 3 cara untuk membuat perulangan, yaitu menggunakan for, menggunakan do, dan menggunakan while. Nah, nanti do dan while ini ada kombinasi ya, berupa gabungannya seperti apa. Oke, kita mulai dari mana jenis looping statement atau pernyataan yang akan untuk perulangan. Ini terdapat 3 jenis condition statement-nya, yaitu bisa menggunakan for, nanti diakhiri dengan next. Kemudian ada juga menggunakan while, diakhiri dengan and while. Kemudian ada menggunakan do while, diakhiri dengan loop. Ataupun do loop. Ataupun nanti do while loop. Nah, nanti ada kombinasinya. Oke, kita coba yang pertama untuk yang for next. Nah, for next ini perulangannya, ini semuanya sama ya, cuman beda-beda cara. Tergantung kalian ketika kita membuat aplikasi senangnya menggunakan mana. Saya senang menggunakan for, ya silakan. Saya senang menggunakan do, saya menggunakan while, silakan. Konsepnya sama, melakukan perulangan. Sama seperti pertemuan yang lalu, ada yang menggunakan if then else, ada yang menggunakan select case. Nah, ini kalau menggunakan for, nanti harus di set nilai awal dan nilai akhirnya supaya dia berhenti. Kalau nggak di set, dia muter aja di situ. Nah, di mana dim x-nya itu berupa integer. Nah, x ini nanti sebagai perulangan berupa nilai angka. Mulai dari 1, 2, atau mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai nilai akhir. Nah, kalau for nanti diakhiri dengan next. Seperti itu. Nah, kita coba membuat aplikasinya. Saya buka aplikasi Visual Studio-nya. Oke, saya buat project, new project. Nah, Visual Basic, Windows Form aplikasi, judulnya name pertemuan 10. Oke. Nah, di sini, nah ini ada, oke, kita mulai aja dari for-nya dulu ya. Nah,
Kita awali nanti menggunakan button untuk men-trigger bahwa ini saya set dulu biar gede, ini jalannya center screen, kemudian saya gedein biar jelas. Ininya bold, ininya 16. Nah, oke. Ini untuk yang for. Nah, for untuk yang next. Oke. Misalkan di sini saya menggunakan untuk outputnya berupa kan perulangan ya. Ini saya menggunakan apa ya, textbooknya, listnya. Ada namanya listbox. Nah, oke. Nah, listbox ini nantinya seperti ini. Saya ingin mengulang angka 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya 100. Nah, baru stop. Dan ini bisa diulang-ulang lagi ya. Seperti itu. Ini saya clearkan. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kita buat coding untuk yang for next-nya. Nah, di mana menggunakan dim x as integer. Nah, integernya ini kita awali nilai x-nya misalkan mulai dari 1. Nah, kemudian kita buat for. Nah, for-nya ini berarti x-nya ya diawali dari nilai awal to nilai akhir. Nah, kita buat nilai awal nilai akhirnya apa? Nah, sini dim nilai awalnya as integer, kita juga isikan nilainya itu 1. Dan nilai akhirnya juga integer, dim akhir as integer, nilainya misalkan sampai 10. Nah, di sini nanti dia berulang-ulang terus. Nah, saya tampilkan di listbox. Oke. Nah, di listbox, di sini listbox titik item titik add. Nah, di sininya nilai x. Karena nilai x ini nanti akan terus bertambah. Oke, nah sekarang kita coba ya. Ini terlihat kan yang file yang saya share ini? Sama suara saya terdengar jelas kan? Halo? Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. oke. Nah, ini kita coba klik. Nah, dia akan mengulang 1, 2, 3. Karena ini kecepatannya komputer, jadi nggak terlihat gitu. Nah, ini bisa kita, biar terlihat namanya kita kasih delay. Nah, misalkan delaynya di sini menggunakan trading, treat, titik, sleep. Nah, ini per millisecond ya. Berarti ini kita kasih 1 detik berarti 1000. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, kita klik. Nah, nanti akan karena kecepatan nggak terlihat ya. Nggak terlihat delaynya. Nah, ujung-ujung 10 aja. Oke. Bentar, kalau delaynya itu apa ya? Time span Pak ya? Supaya kelihatan tuh. Time. Oh, pakai timer apa ya? Ah ya, bisa pakai timer biar kelihatan mana ya timer. Hup. Nah, ininya kita isikan di dalam timer. Nah, di sininya timer 1 titik start. Nah, timer titik enable.
Ya benar, start, lupa saya. Hup. Nah, timer start, timernya tadi menjalankan ini. Nah, kemudian ininya kita set timernya, ininya per 1 detik. Nah, intervalnya kita cek coba ya, kelihatan nggak di jalannya. Klik. Oh sama, lebih cepat malah. Oke, nggak kelihatan dah dia ya. Coba kalau 100, 10, maaf, kita jalankan. Sama juga nggak kelihatan. Oke lah, pokoknya dia bisa mengcounting gitu. Nah, ininya kebanyakan kode nanti bingung. Nah, ini saya balikin aja lagi ya. Ini nggak usah pakai timer-timeran. Nah, seperti itu. Oke, ini saya gedein biar kelihatan. Ini saya jalankan. Jadi untuk yang pertama, yang for, ini kalau diklik, nah dia akan mengulang 1 sampai 10 selesai. Diklik lagi, nah dia akan mengulang 1 sampai 10. Diklik lagi, saya mengulang lagi 1 sampai 10. Seperti itu. Ini yang for. Oke. Nah, dari yang sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Jelas tidak? Halo? Jelas Pak, lanjut. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, nah, kita akan menggunakan yang cara kedua. Nah, cara kedua itu apa di sini? Anunya while and while. Oke. Nah, while and while ini juga sama, ini harus kita set nilai awal dan nilai akhirnya. Nah, di mana nanti while x-nya ini lebih kurang sama dengan nilai akhir. Jadi nanti buat stopnya. Kemudian perlu ditambahkan x plus sama dengan nilai kondisinya. Berarti kita nambahkan misalkan 1. Nanti nilai x-nya akan ditambahkan selalu nilainya 1. Nah, terakhir pernyataannya, yaitu kita tampilkan di dalam list box. Mirip, cuman berbeda cara mengcodingnya. Ini saya rubah while, kemudian diakhiri dengan and while. Oke. Kemudian kalau kita set, nah di sini sama kita buat dulu dim x as integer. Nah, di mana nilainya while. Nah, di sini nilai x-nya itu sebagai akhir. Nah, misalkan nilai x-nya nilai akhir. Nah, and while. Misalkan di sini x-nya itu kita set sama dengan 1. Samain aja ini ya. Ini nilai akhirnya. Nah, tapi tidak ada nilai awal kalau di sini. Nah, dianggapnya nilai awalnya itu sebagai nilai x-nya. Nah, karena di sini nanti akan nilainya x plus sama dengan 1. Oke. Nah, di sini baru kita buat pernyataannya, listbox-nya add seperti itu. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, ingat harus di set untuk nilai akhirnya sebagai nilai stop ya. Ini kalau kita jalankan, nah nilainya 10. Kita klik lagi, nambah lagi 10. Sama seperti for, cuman cara mengcodingnya beda. Nah, cara statementnya yang berbeda. Terus sampai 10. Ini untuk yang while and while. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan dari sini? Jelas tidak? Aman, Pak, aman. Lanjut, Aman. Pak. Oke. Nah, kemudian ada yang berikutnya, yaitu menggunakan do while loop. Oke, do while loop itu sama seperti while and while. Oke, nah, kemudian kita buat yang ketiga, yaitu do do while loop.
sini do while loop hampir sama seperti ini. Oke, saya kopikan. Namun di sininya menggunakan do while. Kemudian kalau kita set, enter, diakhiri dengan loop. Nah, sini kita hapus. Hup. Kemudian di sini kita tambahkan di atas. Oke. Jadi di sini nanti nilai akhirnya sampai 10. Kemudian nanti kalau udah selesai, maka akan finish. Nah, kita coba nih do while loop. Enter. Nah, ya kan? Kalau kita klik lagi, sama seperti while and while. Pengulangan terus. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini, ada yang mau ditanyakan? Do while loop. Sebelum saya lanjutkan ke yang lain. Clear tidak? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Gimana? Bingung? Apa jelas? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Nah, ada gabungan yang berikutnya itu yang menggunakan while ataupun do. Nah, saya buat di bawahnya lagi. Apa? Nah, ini gabungannya conditional looping tidak hanya di atas, ada juga seperti do loop namanya. Nah, kita buat tambahnya berupa do, while-nya kita hilangkan. Nah, namanya do loop. Oke. Nah, jadi kalau do loop itu do, enter, loop. Nah, di sini kita buatnya dim x sama dengan 1. Oke. Kemudian jelas nantinya listbox. Nah, kita tambahkan nilainya satu-satu loopnya until. Nah, untilnya sama dengan nilai x-nya ini sama dengan nilai akhir. Nah, nilai akhirnya kita buat 10. X sama dengan nilai akhir. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Do loop. 9, 10. Oh, 10-nya nggak ketulis ya. Pas ke 10 berarti di sini. Maaf. Ininya di atas. Oh, nilai akhirnya 10. Ini berarti ditambah 1. Oke. Jalan. Atau jangan ditambah 1. Lebih besar. Lebih besar. Logikanya seperti itu. Biar sama ininya. Nah, kita coba jalankan. Kita dulu, ya kan, 10. Nah, klik lagi, 10. Klik lagi, 10. Terus. Nah, dia akan jalan. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan. Untuk cara yang keempat, yaitu menggunakan statement perulangan do loop. Jelas tidak? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Bagaimana? Clear? Halo? Aman, Pak. Lanjut. Aman. Amin. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini ada caranya nih. Nah, for next, while, and while, do, dan while 1 sampai 100. Nah, ini tinggal kita rubah aja. Tadi 100, nanti tinggal tambahkan ini 100, ini 100, ini 100, ini 100. Nah, kita coba jalankan. Jadi pakai for 100, ya kan? Tuh. Kemudian while and while 100. Kemudian do while loop juga 100. Kemudian do loop juga 100. Nah, ya kan?
Kemudian eh cara yang keempat apa ya? Ada, coba kita buka apakah ada do until. Nggak ada nih. Itu. Oke. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini untuk yang for, untuk yang while, ada yang do until, ada do until ya. Berarti yang terakhir, yang berikutnya itu ada do until. Saya lupa. Yang berikutnya ini do until. Nah, do until ini sama seperti yang do loop. Nah, cuman nantinya di atas. Nah, di sini nantinya taruh di atas. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Do until 1 sampai 100. Do until 1 sampai 100. Seperti itu. Oke, nah ada cara yang kelima ini, do until loop. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Clear tidak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya. Nah, dicoba ya. Nanti kalian membuat untuk looping statement. Untuk for, do, dan while. Nah, ataupun dari gabungan ketiga tersebut ada nanti namanya do until ataupun do loop. Seperti itu. Nah, ini ada tugas buat program untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap. Nah, ini sama seperti UTS, namun menggunakan perulangan ya. For, while, dan do. Oke. Nah, yang kedua dimodif nih. Yang aplikasi ini, di mana nanti nilai awal dan nilai akhirnya bebas, tidak di hardcode. Kalau ini di hardcode ya, jadi nggak bakal berubah, selalu 1 dan 100. 1 sama 100. Nah, ini tugasnya yang kedua, buat program di mana nilai awal dan nilai akhirnya kita bawa keluar. Di mana nanti kita bisa mengisikan bebas, nilai awalnya mulai dari 99, nilai akhirnya 1000, nilai akhir mungkin nilai awalnya 1 juta, nilai akhirnya 2 juta untuk melakukan perulangan. Oke, jadi ada 2 program. Nanti dikirimkan ke e-kampus ya. Untuk pertemuan ke-10 ini. Oke, nah jangan lupa nanti absen di e-kampus, klik online. Nah, nanti saya anggap klik online itu sebagai daftar hadir atau isi kolom komentar. Nah, isi kolom komentar juga sama, itu sebagai yang mengisi kolom komentar selama itu masih berlangsung mata kuliahnya. Saya anggap ikut diskusi itu untuk daftar hadir. Atau bisa klik absen di pertemuan yang sedang berlangsung. Oke. Bagaimana kalau misalkan lupa semuanya? Nah, ini kalau misalkan lupa, nah di sini ada rekamannya ya. Nanti saya share di YouTube di folder video di pertemuan yang sedang berlangsung. Ini dicek nih namanya ada nggak? Oh ada Pak, nama saya ini capture kirim WA ke saya. Nanti saya cek, oh ya ternyata ini dia, cuman dia nggak absen lewat e-kampus, nggak klik online, nggak isi kolom komentar, seperti itu. Oke, jangan lupa untuk tugasnya, paling lambat sebelum UAS, masih ada pertemuan berapa ya, 6 apa 7. Nah, insya Allah mungkin UASnya tahun baru atau setelah tahun baru, pokoknya sekitar itulah tanggalannya. Kalau nggak tanggal 1 ya tanggal 1, 31 atau tanggal 1. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ini ada nomor HP sama email. Bisa WA saya lewat grup WA ataupun Japri langsung, monggo silakan. Jadi kelas ini malam hari ini ada permintaan untuk digabung karena untuk yang B4 mata kuliah di jam 17.30-nya itu tidak ada. Jadi dimajuin dengan B3. Makanya lah, banyak nih malam hari ini B3 dan B4 43 orang. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Wow, ada 3 orang yang tidak masuk. Ini karena lagi sakit. Yang kedua, malam karena bekerja. Yang pertama, sedang overtime, OT. Oh, ini nggak ada yang ini. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aduh. Pak, mau nanya Pak, Iya, silahkan. itu yang maksud nomor 1 itu do-nya itu pakai yang dua loop itu Pak? Apa Monggo pakai yang silahkan pakai yang mana aja terserah yang gampang menurut masnya. Mau pakai oh, mau pakai yang do while loop, mau pakai yang do loop atau do anti loop, monggo silahkan. berarti cukup satu aja Pak ya? Iya, betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Yep, sama-sama. Allahu Akbar. Kalau ada kesulitan di luar jam kuliah, monggo silakan ya tanyakan.
Ada yang masuk. Oke, tidak ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi nanti minggu depan. Masih online. Oke, jangan lupa untuk tugasnya. Kemudian jika ada kesulitan, nanti tanyakan.
bisa Japri ataupun WA di grup ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.